Malam hari ini kelanjutan dari Senin lalu. Nah, kelanjutan dari Senin lalu. Senin lalu tentang penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan selama 40 hari, tapi diceritakan hanya beberapa hari yang berkesan. Sekarang kita bergeser, ini dalam rangka mempersiapkan diri, pemahaman, menyambut hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tema yang diambil oleh tim, kenaikan itu bukan perpisahan, tapi peralihan. Bukan perpisahan, tapi peralihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kalau kita mengikuti bahasan minggu lalu, Senin lalu, yang mencatat peristiwa ini sebetulnya hanya Lukas. Kalau kita ingat bahwa Markus itu bagian akhir merupakan tambahan. Jadi aslinya Markus tidak mencatat peristiwa ini. Peristiwa ini dicatat oleh Markus, tapi setelah diperhatikan dia merupakan pengaruh atau masukan penambahan dari Lukas. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu dicatat oleh Markus sebagai tambahan. Kalau Lukas mencatatnya Tuhan Yesus membawa keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah. Itu dicatat oleh Lukas dan oleh Kisah Para Rasul. Sedangkan Kisah Para Rasul sendiri penulisnya sama dengan Injil Lukas. Jadi tidak heran kalau bahasanya juga sama, Bapak Ibu. Terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, awan menutup dari pandangan mereka, dan seterusnya. Karena Kisah Para Rasul dan Lukas penulisnya sama, lalu Markus merupakan tambahan yang disesuaikan. Kemungkinan besar bersumber dari Injil Lukas. Jadi kalau kita lihat versi awalnya Lukas 24, dia dipakai oleh Markus dan Kisah Para Rasul. Jadi versi awalnya menuliskan lokasi tempat Tuhan Yesus terangkat itu di luar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Jadi sekitar 3 sampai 4 kilo. Sepertinya bukan juga di kota Betania, jadi ini in between di antara dari Yerusalem menuju Betania. Gesturnya, gerak tubuhnya sama, Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-murid. Murid-murid sujud menyembah dia. Ini gerakan yang terjadi. Lalu amanat pengutusan, ada amanat pengutusannya. Dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini, lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amanat pengutusan ini senada dengan yang ada di Kisah Para Rasul, bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid masih menunggu penggenapan janji. Ini ada sedikit perbedaan dengan versi Yohanes. Tapi kalau menurut versi awalnya, versi Lukas sebagai satu-satunya penginjil yang mencatat peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga, walaupun tulisannya ini ditaruh di Markus, ditaruh di Kisah Para Rasul, garis besarnya ini terjadinya di Yerusalem, dekat Betania. Tuhan Yesus naik, terangkat dengan posisi tangan memberkati murid-murid, murid-murid sujud menyembah dia setelah dia menyampaikan amanat pengutusan. Nah, yang menarik adalah rumusan ini Bapak Ibu, duduk di sebelah kanan Allah. Karena ini ciri khas Markus yang dikutip dalam pengakuan iman rasuli. Kalau di Lukas dan di Kisah Para Rasul nggak ada rumusan ini. Tapi Markus ada rumusan ini, walaupun dia terinspirasi atau mengambil cerita dari Lukas,
Tapi keistimewaan Markus karena dia mencantumkan kalimat ini, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu oleh pengakuan iman rasuli dikutip hanya diberi tambahan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena itu nanti berkaitan dengan kuasa Allah. Penjelasannya gimana penjelasannya? Nah, tambahan dari Markus. Kenapa harus ada duduk di sebelah kanan Allah? Nah, catatan ini penting untuk membedakan Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh lainnya. Selain Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ada 2 orang yang juga terangkat ke surga. Kejadian 5 ayat 24 mencatat orang yang diangkat ke surga bernama Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh itu tercatat jelas-jelas sebagai yang diangkat oleh Allah. Alasannya apa nggak tahu juga. Tapi mungkin itu dijelaskan dalam kitab-kitab orang Yahudi, sejarah Israel. Lalu di 2 raja-raja, Bapak Ibu ini kenal sekali, Nabi Elia. Nabi Elia ini juga diangkat naik ke surga dalam angin badai ketika sedang bercakap-cakap dengan muridnya Elisa. Jadi ada 2 orang ini yang jelas-jelas ditulis oleh Alkitab sebagai yang naik ke surga. Satu lagi ada catatannya, Ulangan 34, Musa. Musa itu memang dicatat sebagai yang mati. Tapi istimewanya adalah kalaupun Musa mati, yang menguburkan Musa itu Allah. Nah, kalau Allah yang menguburkan, kita mau cari di mana loh? Allah yang menguburkannya katanya di suatu lembah di tanah Moab sampai detik terakhir, sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa memastikan di mana kuburnya Musa. Dan ya benar, ini catatan dari Ulangan 34 ayat 6, tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini, bahkan sampai tahun 2026 pun tidak ada yang tahu. Jadi artinya rumusan yang ditambahkan Markus duduk di sebelah kanan Allah adalah untuk membedakan Tuhan Yesus dengan 2 atau 3 tokoh ini. Kalau Henokh dan Elia dicatat sebagai yang naik, tapi hanya naik. Kalau Yesus, dia naik, dia duduk di sebelah kanan Allah. Posisinya jelas. Tidak seperti Henokh dan Elia. Atau kalau Musa mau dihitung, posisinya tidak seperti mereka bertiga. Posisinya Tuhan Yesus, dia naik lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tapi dengan duduk di sebelah kanan Allah, ini sebetulnya mudah ditebak. Ada apa dengan duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan itu menunjukkan posisi kedua setelah yang utama. Biasanya yang utama ditaruh di tengah. Secara simbolis, posisi ini menjelaskan keberadaan orang itu, yaitu sebagai kepercayaan dan andalan si tokoh utama. Jadi kalau dibilang tangan kanan, duduk di sebelah kanan, itu orang kepercayaan, orang andalan. Oleh karena itu, orang yang duduk di sebelah kanan dari tokoh utama patut dihormati sebagai tokoh yang juga tidak kalah penting. Kalau di Matius 20, Bapak Ibu ingat cerita anak-anak Zebedeus berebutan, bukan mereka yang berebutan, tapi ibunya yang minta supaya Yakobus dan Yohanes boleh menempati sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Tidak bermaksud untuk membahas makna teologis dari pertikaian itu, tapi setidaknya posisi sebelah kanan, ya buruk-buruknya kalau kanan cuma bisa memuat 1 orang, yang satu lagi di kiri, itu merupakan posisi yang membuat orang dilihat penting. Dan memang itu yang mau diperlihatkan oleh Markus, bahwa ketika Tuhan Yesus naik, dia berada di posisi yang dihormati, yang penting, yang apa ya istilahnya ya, yang mulia di sebelah kanan, yang diutamakan juga selain Allah. Lalu tambahan ini juga berarti begini. Kalau Paulus menjelaskan
Allah meninggikan Yesus setelah Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi menurut Paulus, Allah meninggikan Yesus dalam peristiwa kenaikan adalah setelah Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mencapai titik kematian. Nah, supaya kalau kita lihat di Filipi 2, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, merupakan penggenapan dari Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1, dia juga menuliskan tentang ini, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di sebelah-sebelahnya, kita lihat. Ini Mazmur 110, menurut kajiannya adalah Mazmur Mesianik. Mazmur 110 ayat 1. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan ditulis oleh Markus duduk di sebelah kanan Allah, itu merupakan nubuat dari Mazmur 110 ayat 1. Sudah tertulis begitu. Dan ada pentingnya juga bagi penulis Injil untuk menarik semacam benang merah ya dari nubuatan di Perjanjian Lama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Mazmur 110 yang disebut sebagai Mazmur Mesianik, pengharapan terhadap Mesias yang dimuliakan, itu sudah digenapi dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kalau kata Paulus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, di Mazmur 110 ayat 1, dia memakai istilah musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini penggenapannya. Nah, duduk di sebelah kanan Allah, dimasukkan ke dalam pengakuan iman rasuli sebagai kejelasan tentang kemana Yesus setelah bangkit dan hidup. Jadi di pengakuan iman rasuli, riwayat Yesus itu harus tertulis singkat dan jelas. Dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Naik ke surga kemana? Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, diangkat ke surga ternyata bukan hanya tentang akhir riwayat, tapi ini reward, penghargaan, penghormatan yang diberikan Allah setelah Yesus menggenapi misinya. Rewardnya itu adalah ditinggikan, disembah, dan dituhankan oleh semua yang memiliki lutut dan yang memiliki lidah. Karena Paulus bilang, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Jadi naik ke surga itu adalah reward, apalagi di sini ditulis duduk di sebelah kanan Allah, itu merupakan reward dari kesediaan Tuhan Yesus taat sampai mati. Taat sampai mati itu membuat dia ditinggikan, disembah, dan dituhankan. Sebetulnya Bapak Ibu ada tafsiran yang membahas tentang gelar-gelar Tuhan Yesus. Apakah dia sebagai Tuhan ataupun dia sebagai Raja. Tapi setelah dilihat lagi, ternyata gelar-gelar itu, gelar Tuhan dan gelar Raja itu bukan diberikan setelah Yesus naik ke surga, tapi dari sepanjang karya hidupnya, pengakuan-pengakuan itu sudah ada. Jadi kalau Paulus menuliskan bahwa dia ditinggikan, disembah, dan dituhankan, ini hanya merupakan penegasan
dari pengakuan-pengakuan yang sebenarnya sudah diucapkan oleh murid-muridnya selama Tuhan Yesus berkarya. Jadi walaupun ada yang bilang begitu ya, gelar-gelar Yesus itu diberikan oleh gereja, diberikan oleh konsili, tapi sebetulnya enggak. Sebetulnya dia dari Tuhan Yesus berkarya, pengakuan itu sudah ada. Tinggal gereja ataupun konsili-konsili itu menegaskan kembali, menguatkan kembali bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan berdasarkan peristiwa ini. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang dianggap sebagai penggenapan dari seluruh rangkaian karya keselamatan maupun riwayat hidup Tuhan Yesus. Nah, ini masih kita bicara soal kenaikan. Kenapa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah? Karena menurut Injil Yohanes, dari sanalah Tuhan Yesus berasal. Ini kita sebetulnya udah tahu, orang Kristen juga udah tahu ya, bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari Allah, tapi ini ada kajiannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Matius dan Lukas memperkenalkan Yesus sebagai yang berasal dari keturunan Israel. Itulah kenapa Matius dan Lukas menceritakan riwayat Tuhan Yesus mulai dari kelahiran. Kalau Matius dari silsilah, kalau Lukas dari kelahiran, Matius juga lagi kelahiran, itu dalam rangka menunjukkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Israel. Kalau dalam bayangan kita itu dari bawah, dari antara manusia. Sementara Yohanes meyakinkan pembaca bahwa Yesus berasal dari surga. Ini bukan pertentangan, tapi ini buat saya inilah yang menyempurnakan. Jadi kalau digambarkan, Matius dan Lukas itu memperkenalkan Yesus sebagai yang berasal juga dari antara manusia. Tapi kalau Yohanes, dia menceritakan Yesus yang berasal dari surga. Sangat konsisten. Karena itu pada bagian ini saya lebih banyak memakai sumber dari Yohanes, walaupun catatan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu lebih banyak dibahas oleh Lukas. Ini ayat-ayat yang menguatkan. Di Yohanes 6 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Ini penjelasannya atau tulisannya jelas sekali, tidak perlu tafsiran. Dibaca begitu saja sudah jelas bahwa Yesus turun dari surga. Lalu Tuhan Yesus juga bilang di Yohanes 8, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia." Nah, kalimat ini Bapak Ibu di Yohanes 17, ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, yang kemudian hari ditafsirkan sebagai doa Tuhan Yesus bagi gerejanya, jelas sekali diulang bahwa gereja itu memang berada di dalam dunia, tapi dia bukan dari dunia. Karena kita menjadi satu dengan Kristus. Kristus itu ada di dalam dunia, tapi dia bukan dari dunia. Itu teologinya Yohanes. Ciri khasnya Yohanes. Begitu juga dengan gereja. Gereja itu ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia karena kita menyatu dalam Kristus. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini ada di Yohanes 16. Jadi meninggalkan dunia, perginya kepada Bapa. Karena dari situ dia berasal. Lalu di Yohanes 1, ini sebetulnya kesimpulan yang ditulis di awal. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan kata lain, inilah bukti bahwa Yesus berasal dari Allah. Dia berasal dari surga karena dia melihat Allah dan dia menyatakan Allah melalui dirinya di tengah manusia. Kalau bicara soal teologi, Yohanes memang lebih berat dari Injil yang lain, Bapak Ibu. Karena ya dari
dari gagasan awalnya saja sudah berbeda. Injil Matius, Markus, Lukas memudahkan kita memahami Yesus yang manusia, sehingga mereka lebih memakai pendekatan atau penggambaran Yesus yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Yohanes, dia lebih banyak tentang penjelasan teologis dan filosofis. Jadi memang agak berat, tapi justru dari sinilah kita mengerti memang Yesus bukan dari dunia. Nah, artinya diangkat ke surga itu pulang, bukan ke tempat baru. Ini konsep berpikir. Kita orang Kristen juga udah tahu ya. Tapi ini sekali lagi untuk menjelaskan konsep berpikir. Ketika Yesus diangkat ke surga, artinya dia bukan ke tempat baru, tapi dia pulang. Dia kembali ke asalnya. Di Yohanes 14 ditulis, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya Yesus tahu bahwa di sana memang banyak tempat tinggal, karena dia dari sana. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ini gambarannya, kalau dia dari sana itu sebetulnya tempatnya cuma buat dia dan bapaknya, tapi karena sudah ada orang percaya, mau nggak mau, ceritanya mau nggak mau bahasa saya, Yesus menyediakan tempat bagi murid-muridnya supaya kalau dia, kalau dia kembali, dia akan membawa kita ke sana. Kata kuncinya Yohanes 14 itu supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Inilah yang membuat kita yakin bahwa sekali kita percaya kepada Yesus, tidak akan pernah ada perpisahan. Kalau kata Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, apakah itu penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus mau memastikan di tempat di mana dia berada, kita pun berada, selama kita hidup di dalam dia tentunya Bapak Ibu ya. Lalu, dalam kesatuan dengan Kristus, orang Kristen mengimani kematian sebagai pulang ke rumah Bapa. Ada bedanya dengan pemahaman agama lain, Bapak Ibu. Kalau orang Kristen bisa juga memakai istilah kembali ke rahmat Allah. Agama lain juga memakai istilah yang sama, walaupun dengan bunyi yang berbeda. Tapi yang mau dikatakan adalah pulang ke rumah Bapa, kembali ke rahmat Allah. Buat pemahaman Kristen itu bukan doa atau harapan, tapi kepastian. Bukan semoga dia kembali ke rahmat Allah, semoga almarhum dirahmati Allah, semoga almarhum mendapat rahmat Allah. Itu bukan doa. Tapi ini buat kita kepastian. Kenapa kepastian? Karena ada kesatuan di dalam Kristus. Inilah kenapa kalimat ini lebih banyak dipakai di pengumuman-pengumuman kedukaan. Karena ini mengandung sentuhan pastoral yang sangat menguatkan. Kita tahu bahwa kekasih kita itu arah jalannya setelah kematian, setelah kita tidak bisa melihat dia lagi, dia kemana? Alkitab memberi kepastian, dia pulang, bukan pergi ke tempat baru, tapi dia pulang ke tempat dari mana dia berasal, yaitu bersama dengan Yesus di rumah Bapa di surga. Nah, kita lanjut. Setelah kita tahu Tuhan Yesus itu pulang, sekarang kita mulai berpikir dari konkret menjadi abstrak. Inilah titik peralihannya. Ini titik peralihan yang dibicarakan dalam materi ini. Kenaikan bukan perpisahan, tapi peralihan. Peralihan apa dari konkret menjadi abstrak? Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam pesan pengutusan yang dicatat oleh Lukas, diulang di Kisah Para Rasul, lalu Yohanes menceritakan lebih banyak lagi, ada janji tentang Roh Kudus. Di Yohanes 15 itu yang paling jelas. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Janji tentang Roh Kudus itu sudah diucapkan kalau menurut Injil Yohanes dari pasal 15. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, akan ada penolong yang lain. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak pergi, penolong itu tidak datang. Inilah titik peralihannya. Dari konkret, dari Tuhan Yesus yang kelihatan, kepada sosok penolong yang tidak kelihatan. Jadi ini mulai agak lebih lebih berat ya. Karena lebih mudah bagi kita untuk memahami yang konkret, tapi ternyata peralihan ini terjadi. Peralihan dari yang Yesus yang konkret yang bisa kita lihat sosoknya, rupanya, perkataannya, perbuatannya menjadi sesosok yang tidak kelihatan. Janji akan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus hadir dalam konteks ini Bapak Ibu ya, tapi ini belum masuk ke konteks Pentakosta. Baru dalam konteks peralihan. Roh Kudus hadir sebagai Yesus yang masih hadir selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang dibicarakan di Injil Yohanes lebih kepada upaya Yesus menghibur dan menguatkan murid-muridnya bahwa mereka tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu. Tapi akan selalu ada Yesus yang hadir dalam wujud yang berbeda. Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus hadir, Roh Kudus sebagai Yesus yang hadir menyertai murid-murid selama-lamanya. Kalau Yesus masih memakai tubuh manusia, pasti dia akan terbatas pada kelemahan biologis, kelemahan fisik. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk Roh Kudus, maka janji untuk berada bersama selama-lamanya itu bisa digenapi. Yohanes 14 ayat 26, mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid karena inilah yang selama itu dilakukan oleh Yesus. Yang paling ditakutkan oleh murid-murid ketika mereka berpisah adalah siapa lagi yang mau mengajarkan mereka tentang segala sesuatu. Bayangkan Bapak Ibu, mereka hidup sama Tuhan Yesus itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu apa yang dikatakan Yesus itu yang dilakukan. Ketika mereka melakukan dengan cara mereka, ujung-ujungnya salah. Nggak usahlah dalam hal pelayanan, dalam hal melayani, dalam hal menjala ikan aja. Kalau mereka menjala ikan dengan cara mereka, pasti nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir, jalannya penuh. Jadi dalam ketergantungan selama 3 tahun kepada Yesus, tiba-tiba mereka harus kehilangan sosok itu. Tapi Tuhan Yesus janji bahwa Roh Kudus itu akan melakukan tepat seperti yang dia biasa lakukan, yaitu mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid. Yohanes 14 ayat 26 juga mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Bapak Ibu, baru berapa tahun terakhir ya, akan kekuatan dari ayat ini nih, perkataan ini. Karena orangnya sebagai pendeta dan saya suka menjadi narabi. Dan kesel juga kalau ketemu jemaat atau ketemu peserta pembinaan yang kalau lagi diomongin, lagi diajarin, ngeyel kemana-mana. Ada yang sambil tidur lah, ada yang sambil main handphone lah, kalau zaman dulu sambil baca-baca warta jemaat lah gitu ya. Kesel juga kadang-kadang. Kalau pembinaan juga begitu. Kadang-kadang saya mikir gini, ngapain saya diundang kalau ternyata cuma ditinggalin sibuk sendiri gitu. Tapi rupanya ketika mereka keluar dari ruang ibadah, ruang gereja atau ruang pembinaan, ketika iman atau keputusan iman mereka dipertanyakan orang, mereka jago loh menjelaskan, menguatkan menjelaskan berdasarkan pengetahuan Alkitab terhadap orang-orang yang mempertanyakan keimanan mereka. Dan di situ saya sadar rupanya mungkin modelnya juga kayak anak-anak ya. Kadang-kadang kalau kita ngajar anak-anak kan gitu ya. Ini anak-anak ini diajarin, diceritain, sibuk sendiri gitu. Kadang-kadang kalau di PA kocar-kacir sendiri. Tapi ternyata sampai rumah mereka bisa menceritakan apa yang mereka dengar. Dan itulah yang dimaksud oleh Yesus kerjaannya Roh Kudus. Dia akan mengingatkan akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan. Jadi Bapak Ibu nggak usah kecil hati.
kalau Bapak Ibu pulang ibadah, lalu dites orang. Tadi khotbah tentang apa? Tentang apa ya? Lupa gitu. Tapi bagus kok khotbahnya gitu. Bagusnya apa? Lupa gitu. Memang itu terjadi begitu. It happens like that. Tapi pengalaman saya, nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan firman itu, entah untuk bersaksi, entah untuk menguatkan, bahkan untuk menasehati orang, nanti firmannya muncul sendiri. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itu hebatnya. Nanti di kemudian hari, berapa minggu, berapa tahun kemudian, baru Bapak Ibu nanti akan ingat, ini nih yang waktu itu dikotbahin gitu. Waktu pulang gereja mungkin kita nggak ingat. Jadi jangan kecil hati kalau kita suka dites orang, khotbahnya bagus, iya bagus apa, nggak tahu, lupa. Jangan kecil hati, tenang aja, ada Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes juga, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Walaupun tidak ada guru yang mengatakan menjadi hakim, yang ini benar, ini salah, tapi ada Roh Kudus. Kalau di kemudian hari, saya sengaja tidak cantumkan, Paulus bilang Roh Kudus itu juga yang menolong kita untuk berdoa. Jadi Roh Kudus itu, menurut penjelasannya Tuhan Yesus, adalah sosok yang melakukan juga apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi ini apa ya? Perubahan dari konkret menjadi abstrak. Nah, ini juga nih penanda kehadirannya. Ini kita bicara setelah Tuhan Yesus mau naik ke surga. Penanda kehadiran Yesus sebagai kelanjutan dari karya keselamatan ini membutuhkan kedewasaan berpikir, karena kita akan masuk dalam cara berpikir dari konkret menuju abstrak. Ini kalau dalam pendidikan Kristen, pendidikan umum juga, cara berpikir orang dari kecil sampai dewasa adalah perjalanan dari konkret menuju abstrak. Jadi kalau mengajar anak-anak itu selalu harus sesuatu yang konkret, baru penjelasan yang abstrak itu kemudian. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngajar anak-anak, penjelasan yang konkret itu melalui teladan dan contoh. Nanti penjelasannya kemudian, karena cara berpikir orang begitu, dari konkret menuju abstrak. Susah kalau abstrak dulu baru ke konkret. Ada sih mungkin yang bisa, tapi normalnya dari konkret ke abstrak. Nah, penanda kehadiran Tuhan Yesus dapat dirasakan kehadirannya kalau dalam Yohanes 13 ayat 35 itu dalam kasih persaudaraan. Waktu selesai Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia berkata bahwa mereka harus saling mengasihi, supaya dengan demikian dunia tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Jadi di mana persekutuan itu saling mengasihi, disitulah Yesus hadir. Apalagi surat 1 Yohanes itu menjelaskan panjang lebar bahwa Allah adalah kasih. Tandanya bahwa Allah hadir di antara kita adalah dengan persaudaraan yang rukun, yang saling mengasihi dengan segala bentuk dan dinamikanya tentu. Lalu yang kedua lagi, Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus hadir ketika kita melakukan pekerjaan yang sama. Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya, ketika kita melakukan pekerjaan yang sama dengan yang biasa dilakukan Tuhan Yesus, dia hadir. Pekerjaan apakah itu? Mengajar, menyembuhkan orang, berdoa untuk orang sakit, kira-kira begitu. Apalagi mengusir setan, apalagi memberi orang makan, apalagi pokoknya dalam pekerjaan yang sama yang Tuhan Yesus lakukan, dia hadir. Itulah kenapa Yohanes 14 ayat 12 dilanjutkan dengan jaminan. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jaminan ini atau janji ini disampaikan Tuhan Yesus terkait dengan pekerjaan yang sama yang akan kita lakukan. Ini ibarat kalau kita kangen sama kekasih kita yang sudah berpulang. Misalnya kalau ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lagi kangen papa, saya beberes rumah. Saya bersih-bersih rumah, bersihin kamar mandi, karena itulah pekerjaan yang suka papa saya lakukan. Kira-kira begitu. Nah, ternyata pesannya Tuhan Yesus juga sama. Ketika dia mau berpisah, pesannya adalah siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dalam hal itulah janji bahwa apapun yang kamu minta dalam namaku akan diberikan. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai. Nah, yang ketiga, ini Bapak Ibu silakan pikir-pikir nih. Apa penanda kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita? Tapi kembali dalam kerangka berpikir, ini dari konkret menjadi abstrak. Kalau yang kelihatan, misalnya nih, tanda kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita yang kelihatan dari sakit menjadi sembuh, dari yang membutuhkan uang misalnya, terus tiba-tiba ada yang kasih. Nah, terus apa lagi? Segala keberuntungan yang depan mata itu sebetulnya termasuk dalam wujud konkret. Gampang sekali untuk mengatakan itu kehadiran Allah. Tapi kalau dalam kehadiran Allah yang dilihat melalui rutinitas kita setiap hari itu belum tentu mudah. Karena rutinitas setiap hari itu lebih cenderung ke kegiatan atau apa ya, penjelasan yang abstrak tentang kehadiran Kristus. Tapi itulah yang dibilang membutuhkan kedewasaan berpikir bahwa Yesus yang tidak kelihatan itu sebetulnya masih melakukan pekerjaan yang sama seperti yang kita baca di Alkitab. Yang terakhir, ini penutupnya. Kenaikan bukan perpisahan tapi peralihan. Ini Yohanes 14. Aku tidak, ini kata Tuhan Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang lagi. Nah, ini kata-kata ini nanti kita bahas minggu depan. Minggu depan. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi kita masuk dalam peralihan ini. Dari yang kelihatan menjadi tidak kelihatan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, wujudnya yang tidak kelihatan itu wujud dari Roh Kudus. Itulah kenapa GPIB khususnya, tapi gereja lain saya rasa juga banyak memakai simbol ini, Triquetra. Triquetra ini melambangkan kekuatan 3 entitas yang menjadi sempurna. Jadi dari konkret, dari kelihatan, menjadi tidak kelihatan. Tapi ketika kita tidak bisa melihat karena sudah menjadi abstrak, kehadiran Allah itu menjadi abstrak, tapi justru disitulah terletak kekuatannya. Kalau dalam cerita Injil, wujud Yesus itu kan kelihatan. Jadi mudah bagi murid-murid bertanya, mencari contoh, meminta pertimbangan, mendapat evaluasi. Tapi setelah sosok itu tidak ada, diganti dengan sosok yang abstrak, sosok Roh Kudus, menurut kita itu lebih sulit memang. Kadang-kadang ini kan yang menjebak kita toh. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Apakah ini benar atau salah? Tapi kalau menurut pemahaman Alkitab secara utuh, justru disitulah terletak kekuatannya. Ketika Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu dirayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya simbolnya Triquetra yang melambangkan kekuatan sempurna. Sampai di sini dulu Bapak Ibu.